Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video part 2 dari pembahasan akuntansi salam. Oke, kita akan ulas sekilas atau ulang lagi terkait dengan akuntansi untuk akad yang disepakati ya. Pertama ketika akad disepakati dan kemudian modal salamnya itu dengan kas ya. Jadi di sini misalnya kasnya 100 juta. Jadi pembelinya LKS Amanah dan penjualnya adalah KUP Falah. Nah, bagaimana pembeli itu akan menjurnal karena dia memberikan kas untuk modal salam, maka jurnalnya adalah piutang. Jadi dia aku sebagai piutang ya, piutang salam 100 juta di debit, kemudian kreditnya adalah kas sebesar 100 juta. Adapun penjual itu akan menerima kas, maka kasnya akan di debit dan kreditnya tentu saja muncul kewajiban yaitu utang salam 100 juta. Nah, ketika akad disepakati dan modal salamnya itu berupa kas dan barang. Ya, kasnya 20 juta, kemudian barangnya itu untuk pembeli ya LKS itu mencatat punya barang di sini bibit dan perlengkapan. Nilai tercatatnya 75 juta, ternyata nilai wajar di pasaran adalah 80 juta. Gitu ya. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya yaitu kalau misalnya di pembeli akan mencatat tetap ada piutang salam senilai kas yang diberikan dan nilai wajar barangnya yaitu 100 juta di debit piutang salamnya. Kemudian yang dikreditkan adalah kas yang diberikan 20 juta, bibit dan perlengkapan dikredit juga karena diberikan sebesar nilai tercatatnya. Kemudian selisih nilai tercatat itu karena dia selisih lebih akan diakui sebagai keuntungan selisih nilai sebesar 5.000. Nah, untuk yang penjual, dia akan mencatat menerima kas 20 juta dan bibit perlengkapan. Bibit perlengkapan di sini dia terima senilai nilai wajarnya yaitu 80 juta. Gitu. Nah, baru kemudian kreditnya adalah piutang salam sebesar 100 juta. Gitu ya jurnalnya. Nah, sekarang kalau misalnya sama seperti halnya tadi itu, namun nilai tercatatnya, jadi kalau misalnya LKS itu punya bibit sama perlengkapan, dia mencatat 85 juta. Ternyata nilai di pasaran atau nilai wajarnya sudah turun 80 juta. Nah, bagaimana jurnalnya kalau terjadi seperti ini? Nah, nanti dia akan mencatat adanya kerugian karena ada selisih nilai kurang ya, situ ya, turun gitu. Nah, yang dicatat di pembeli yaitu piutang salam 100 juta, kemudian dia akan catat juga kerugian selisih aset 5 juta. Yang dikreditkan itu adalah kas yang diberikan 20 juta, kemudian bibit dan perlengkapan nilai tercatatnya 85, maka yang dikreditkan juga 85 juta. Namun untuk penjual di sini jurnalnya sama aja kalau untuk penjual ya. Jadi dia terima kas 20 juta, terima bibit dan perlengkapan atau barang itu 80 juta, kemudian dia akui ada utang salam sebesar 100 juta gitu. Itu kalau misalnya untuk penjual, kalau misalnya akan disepakati. Ini sebetulnya aturan ini ada di PSAK ya, kalau misalnya modal salam saham lagi salam ya, salam itu misalnya kas atau non kas itu bisa. Nah, kalau non kas misalnya ada selisih nilai wajar maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Namun untuk pembeli dibilang di sini kalau untuk pembeli itu penjual itu dia bilang bahwa modal salam itu akan diukur sebesar yang diterima ya. Jika non kas maka diukur sebesar nilai wajarnya dan itu diakui sebagai utang salam. Itu kalau misalnya akan disepakati. Nah, sekarang kita beralih kalau misalnya apa nih, serah terima barang ya, sudah sampai ke serah terima barang. Ketika misalnya dapat serah terima barang, misalnya penjual memberikan ke pembeli seperti itu. Nah, kalau misalnya sesuai dengan akad, ya fine-fine aja ya. Misalnya katakanlah sesuai dengan akad, penjual itu memberikan barangnya ke pembeli, maka barang itu diterima oleh pembeli. Kita dianggap sebagai diakui sebagai persediaan salam sebesar 100 juta. Dan kemudian karena sudah ditepati, maka piutangnya dikreditkan. Demikian juga penjual. Karena sudah menepati kewajiban, maka utangnya didebitkan. Nah, kreditnya adalah penjualan gitu ya, karena dia menjual kan, penjualan salam lah sebetulnya. Nah, sekarang kalau terjadi ada isu seperti ini, kalau barang pesanannya itu lebih rendah, itu bagaimana ya? Kalau lebih rendah maka diukur sesuai dengan nilai wajar. Ini lebih rendah, kemudian pembeli itu rela gitu kan. Tadi kan di karakteristik ada khiyar gitu, bisa menerima, rela, tapi tidak meminta diskon, atau misalnya membatalkan tuh boleh.
Misalnya kasusnya seperti ini, 4 bulan kemudian KUB Falah itu menyerahkan kedelai hitamnya kurang dari nilai akad, misalnya hanya 95 juta, misalnya katakanlah, ya nggak tahu terjadi sesuatu di pertaniannya, ternyata nilai barangnya 95 juta gitu ya. Nah, maka ketika misalnya terjadi seperti itu, nanti pembeli atau LKS Amanah akan mengakui barang itu ya senilai nilai wajarnya, yaitu 95 juta gitu. Nah, padahal di sini kan yang di debit persediaan salam ya 95 juta. Padahal kan di sini kreditnya piutang salam itu tetap ya 100 juta gitu. Maka ada selisih itu dianggap sebagai kerugian bagi pembeli atau LKS Amanah. Nah, sekarang bagi penjual bagaimana ya? Kalau bagi penjual di sini utang salamnya sekarang sudah ditunaikan, ya artinya utang salamnya akan kita debitkan sebesar 100.000 dan kreditnya adalah persediaan atau penjualan di sini ya, penjualan aja kita jurnalnya, misalnya ini katakanlah periodik sistem lah, bukan perpetual penjualan, maka 100 juta seperti itu ya, itu aja sama sebetulnya kalau dari sisi penjual gitu. Kemudian kita lanjutkan kalau terjadi apa nih ya, kalau terjadi serah terima barang, masih diserah terima barang tapi pembeli itu misalnya tidak rela, tidak ridho, kualitasnya berkurang, tidak, misalnya katakanlah juga terlambat, kalau terlambat nanti bisa ada denda ya lain lagi. Oke. Di sini kualitasnya kurang dari akad lah. Mohon maaf, kualitasnya itu kurang ya. Jadi dia misalnya katakanlah menunggu dan memberikan tenggat waktu. Nah, maka kalau terjadi seperti itu tidak ada jurnal gitu ya, karena ada refinancing lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini pembeli itu membatalkan ya, nggak jadi serah terima barang tuh nggak jadi gitu. Maka kalau seperti itu pembeli nggak rela membatalkan karena kualitasnya kurang, yang terjadi adalah dia akan menerima uang dari penjual gitu ya, akhirnya dibalikin lah uangnya seperti itu. Namun ketika belum dikembalikan oleh penjual saat itu, ketika saat membatalnya, dia anggap sebagai piutang lain-lain, piutang salamnya dia kreditkan. Jadi debitnya adalah piutang lain-lain 100 juta, kreditnya adalah piutang salam. Demikian juga bagi penjual, kalau misalnya saat itu juga dia belum kasih kas, ya, ketika pembatalan belum kasih kas, dia anggap debit itu adalah utang salam. Jadi utang salamnya sudah seperti didebitkan lah, dinolkan. Namun muncul utang lain-lain, yaitu utang lain-lain adalah utang kepada pembeli atau LKS Amanah. Ketika sudah dibayarkan, penjual itu sudah punya uang, kemudian membayar ke pembeli atau LKS Amanah, maka kas akan dijurnal debit oleh pembeli sebesar 100 juta dan kreditnya adalah piutang lain-lain di sini. Kalau misalnya bagi penjual juga sama nih, utang lain-lainnya akan didebitkan ya, kreditnya adalah kas yang diberikan. Namun kalau misalnya saat pembatalan, saat itu juga penjual atau KUB Falah itu memberikan kas, maka jurnalnya ini aja, debit piutang lain, debitnya adalah kas, dari sisi pembeli nih, debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang salam sebesar 100 juta ya, kalau misalnya langsung dibayar. Demikian juga penjual, kalau langsung membayar maka debitnya adalah utang salam, kreditnya adalah kas. Kayak gitu aja langsung kalau misalnya langsung dibayarkan secara kasnya. Nah, kemudian ini apalagi nih, kalau pembatalan itu ada jaminan. Nah, ketika nerima jaminan memang nggak ada jurnal ya off balance sheet, tapi misalnya nih ada jaminan dan kemudian pembeli itu berhak untuk menjual kalau misalnya terjadi pembatalan. Dia jual dan laku 120 juta. Nah, kan lebih daripada nilai akad nih. Nah, lebihannya nanti harus dikembalikan ke penjual ya gitu. Nah, kalau misalnya pembeli menjual jaminan, maka dia akan memperoleh kas tuh sebesar 120 juta. Namun piutang salam yang dikreditkan ya tetap, yaitu 120 ya tadi itu kasnya. Piutang salamnya yang dikreditkan tetap 100 juta. Nah, selisihnya nanti kita dianggap sebagai utang kepada penjual karena harus diserahkan kepada penjual. Kalau penjual misalnya tahu jaminannya itu dijual, maka dia anggap piutangnya itu sudah tertunaikan, piutang salamnya. Ini piutang salam ya, piutang salam. Nah, kemudian nanti ada piutang salam 100 juta nih. Dia utang salam. Maaf ya. Ada utang salamnya sudah ditunaikan maka didebit 100 juta, kemudian dia debitkan juga piutang. Kenapa? Karena kan nanti dia akan dapat tuh yang selisih lebihnya tadi ya, itu jadi didebit sebesar 20 juta itu. Kemudian
dia kreditkan apa yang dia kreditkan, karena dijual asetnya maka dia kreditkan adalah aset sebesar 120 juta kalau terjadi seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah dibayarkan, misalnya katakanlah kasnya itu sudah, misalnya katakanlah tadi keuntungan, seperti keuntungan penjualan jaminan itu sudah dikasih nih ke penjual, maka utangnya sudah bisa didebitkan, kemudian kreditnya adalah kas 20 juta. Ini dikasih ya ke sini penjual. Nah, penjual juga sama, nanti piutangnya ini dikreditkan, debitnya adalah kas ya 20 juta, kemudian kreditnya adalah piutang 20 juta ya, sisi lebih dari penjualan tadi. Kalau misalnya nih ternyata laku 90 juta aja nih, gimana? Ya maka kasnya didebit 90 juta untuk pembeli ya. Kemudian ada piutang karena kekurangan itu harus dibayar oleh penjual. Nah, piutang salamnya dikredit 100 juta. Kemudian kalau untuk penjual, utang salamnya tertunaikan 100 juta. Nah, di sini kemudian ada aset jaminan dia keluar 90 juta, namun dia punya tanggungan utang kepada pembeli 10 juta. Kalau sudah dibayarkan tuh kekurangannya, pembeli akan memperoleh kas 10 juta dan kreditnya adalah piutang yang ini tadi ya, yang ini tadi. Demikian juga kalau ini sudah membayar kekurangannya, utangnya di debit, kreditnya adalah kas. Kayak gitu. Untuk pembatalan ya, kalau ada jaminan. Denda nih, bagaimana denda? Oke, denda boleh kalau misalnya karena kesengajaan atau lalai, misalnya ada denda nih yang dikasih, pembeli ngasih denda ke penjual. Nah, maka akan diakui sebagai kas masuk, tapi masuk ke dana kebajikan. Kreditnya apa nih? Kreditnya adalah dana kebajikan. Jadi dana kas, dana kebajikan pada kredit dana kebajikan denda 1 juta. Namun untuk penjual akan dianggap sebagai kerugian. Ya, 1 juta kerugian di debit, kreditnya adalah kas. Kayak gitu. Ya Pak nih, kalau ini salam paralel ya. Ini salam paralel nih, misalnya Bank Syariah itu menerima pesanan dan modal salam dari Bulog sebesar 940 juta. Nah, kemudian LKS itu memesan lagi ke petani 800 juta. Nah, maka kalau seperti ini, ketika dia memperoleh dana salam atau modal salam dari Bulog, dianggap kas ya, di debit, kreditnya adalah utang salam 190 juta. Nah, kemudian ketika dia memesan ke petani ya, kemudian dikasihlah modal sebesar 800 juta, maka muncul piutang debit, cashnya di kredit 800 juta. Ketika penyerahan, misalnya petani ini menyerahkan barang ke Bank Syariah, maka Bank Syariah itu akan mencatat adanya debit persediaan aset salam itu didebitkan, kemudian piutang salamnya dikredit. Nih tadi piutang salam dikredit. Ketika dia menyerahkan kepada Bulog, maka utang salam dari Bulog itu akan tertunaikan 140 juta. Persediaannya keluar 800 juta, kemudian ada keuntungan salam yang diakui 140 juta. Atau misalnya bisa juga seperti ini, seperti jurnal penjualan ya. Jadi utang salam debit, kreditnya adalah penjualan salam, kemudian HPP salam, kreditnya adalah persediaan atau aset salam. Nanti di sini juga akan kelihatan keuntungannya ya yang diterima. Kayak gitu. Tuh. Nah, sekarang kalau misalnya gini, kalau sudah pembeli itu punya barang tersebut, kemudian kok nanti harus diukur pakai ini nih, LCNRV. Ini standarnya persediaan ya. LCNRV, cost itu HPP atau harga perolehan, NRV adalah nilai yang dapat direalisasikan. Kalau nilai yang dapat direalisasikan atau NRV-nya itu lebih kecil daripada cost, maka diakui kerugian. Tapi kalau cost-nya lebih kecil, nggak ada masalah, nggak ada jurnal ya. Itu persediaan ya, ini mengacu ke PSAK persediaan. Nah, kalau penyajian, pembeli menyajikan modal salam, ya kalau pembeli ya sebagai piutang salam. Kalau penjual sebagai apa nih? Kewajiban salam gitu. Itu aja sih sebetulnya kalau penyajian ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada paralel ya biasanya terpisah aja nanti. Oke, pengungkapan. Kalau pembeli besarnya modal diungkapkan, dibiayai sendiri atau sama pihak lain, kemudian jenis kuantitas barang diungkapkan. Kalau penjual juga sama, piutangnya berapa diungkapkan, jenis dan kuantitas barang pesanan juga diungkapkan. Kayak gitu ya, diungkapkan semua, dan kemudian mengungkapkan juga dari PSAK 101. Apa aja sih yang diungkapkan di PSAK 101. Nah, itu terkait dengan pengungkapan ya, kemudian ini referensinya, jadi itu terkait dengan akuntansi salam. Oke.
kita akhiri ya, udah selesai pembahasannya. Salam lebih lebih simpel lah dibandingkan kemarin yang merubah. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.